Oke, baik. Karena udah cukup ramai juga, kita akan coba mulai dulu ya. Oke, untuk yang pertama, saya akan bacakan CV dari pemateri kita yang pertama. Nama lengkap dari pemateri kita yang pertama yaitu Agus Fitriangga SKM MKM. Bidang ilmu yang ditekuni beliau ini adalah bidang kesehatan masyarakat ya atau Kesmas. Kemudian alamat kantor beliau itu berada di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Jalan Profesor Dr. Haji Hadari Nawawi, Pontianak. Oke, untuk riwayat pendidikan yang beliau tempuh di di pendidikan S1-nya itu ditempuh di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Bidang spesialisasi yang ditempuh beliau di S1 itu yaitu administrasi dan kebijakan kesehatan. Kemudian untuk pendidikan magisternya ataupun S2-nya itu ditempuh di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Bidang spesialisasinya sama juga dengan yang di S1 yaitu administrasi dan kebijakan kesehatan. Nama mata kuliah yang diampu beliau selama 3 tahun terakhir ini yaitu tentang epidemiologi dan juga penyakit endemik di Kalimantan Barat. Seperti itu. Oke, tanpa berpanjang lebar, kepada yang terhormat Bapak Agus Fitriangga, SKM MKM, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Bandar ya, Bandar yang telah mengundang saya pada webinar kali ini. Saya merasa sangat terhormat ya, karena diundang oleh Bang Dar untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan situasi COVID saat ini. Terus terang saya juga baru dengar ya ada startup Bandar ya. Mudah-mudahan ke depan startupnya akan semakin besar ya, semakin berjaya di Pontianak atau di Kalbar nih Mas? Kita untuk sekarang fokusnya di Pontianak, tapi juga skopnya nanti akan kita lebarin, Pak. Oke, mudah-mudahan berhasil ya ke Terima kasih, depannya. Pak. Baik, saya mohon izin untuk share screen ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Silakan, Pak. Sudah ya, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para peserta, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan promosi kesehatan dalam era new normal saat ini. Oke, ini agenda yang akan saya coba sampaikan. Yang pertama adalah saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan situasi COVID saat ini. Kemudian yang kedua adalah tentang promosi kesehatan. Yang ketiga terkait dengan health belief model, dan yang keempat adalah rekomendasi yang akan coba saya sampaikan terkait dengan perkembangan COVID saat ini. Oke, yang pertama adalah tentang situasi COVID hingga tanggal 13 Agustus 2020 di dunia ini berdasarkan data WHO telah terdapat 20 jutaan kasus konfirmasi. Jadi semakin meningkat jumlah kasus COVID ini, kemudian kasus yang meninggal juga semakin meningkat ya, terdapat 744.000 kasus yang meninggal. Nah, kalau kita lihat berdasarkan dari 6 wilayah dari WHO ini, semua wilayah terdampak ya. Ada wilayah Amerika yang paling tinggi, kemudian Eropa, kemudian Asia Tenggara. Indonesia kebetulan ada di wilayah Southeast Asia ya, di Searo,
jumlahnya juga secara keseluruhan semakin meningkat dari hari ke hari. Oke, ini setelah kita lihat dari kasus secara dunia, kita lihat kasus di Indonesia sendiri hingga tanggal 13 Agustus kemarin ya, terdapat 130.000 kasus konfirmasi dan 5.903 yang meninggal. Nah, ini juga menjadi perhatian di Indonesia karena kemarin sempat tidak ada dinyatakan kasusnya berhenti, tapi ternyata langsung tiba-tiba melonjak kasusnya. Nah, kita lihat kasus di Pontianak sendiri hingga tanggal 14 Agustus jam 7 ya, jam 7 ini terdapat kasusnya 439 konfirmasi ya. Ini juga meningkat juga nih setelah dinyatakan sempat dinyatakan daerah hijau ya. Kalau kita lihat dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat ini terdapat beberapa daerah yang zona hijau ya. Zona hijau dan zona kuning. Alhamdulillah tidak ada zona merah. Mudah-mudahan ini semakin bisa kita pertahankan, walaupun sebenarnya pembagian zona ini juga masih diperdebatkan ya, debatable karena yang dilihat adalah pergerakan dari kasusnya, bukan dari zonanya saja yang dilihat. Kemudian ini itu kasus di Kalbar. Kalau kita lihat kasus di Kota Pontianak sendiri per tanggal 14 Agustus terdapat 229 kasus suspek dan 133 kasus konfirmasi. Terakhir kemarin berdasarkan data ya, data dari Dinas Kesehatan itu ada kasus positif lagi ya, setelah dinyatakan tidak ada kasus baru, beberapa waktu yang lalu timbul lagi kasus baru. Mungkin pernah dengar ya di yang kasusnya di Transmart itu ya, kerja dari Transmart itu juga kasus yang baru ditemukan juga. Dan kemarin juga ada, kalau nggak salah saya itu ada yang melarikan diri ya. Itu juga yang harus kita perhatikan. Ini merupakan peta kasus sebaran ke COVID, kasus konfirmasi dan kasus positif dan kasus suspek ya. Kasus suspek di Kota Pontianak yang saya dan tim buat ya. Ini menggunakan aplikasi GIS. Ini untuk sebarannya sendiri kami petakan mulai dari kasus pertama ya bulan Maret sampai dengan kasus terakhir di bulan Juni atau Juli. Nah, jadi ini sudah cukup lama datanya, sekitar sebulan yang lalu terakhir kami petakan. Jadi kalau kita lihat sebarannya adalah yang hitam ini adalah kasus positif ya, konfirmasi, sedangkan sisanya adalah kasus suspek. Nah, jadi dilihat kasus suspeknya ini juga banyak ya, yang hitam ini terbanyak di daerah sekitar Pontianak Kota, Pontianak Barat, hampir keseluruhan ya. Sementara di Kota Pontianak, di Kecamatan Pontianak Utara ini kelihatan kalau kasus suspeknya masih sedikit, tapi konfirmasinya yang banyak ya. Jadi ini sebarannya, jadi bagi mungkin sebagian besar peserta di sini adalah mahasiswa saya di modul endemik nanti. Ini yang akan kita pelajari bagaimana cara membuat pemetaan dengan menggunakan aplikasi GIS. Oke, ini terkait dengan kasus COVID ya.
ada dua macam ya strategi pengendalian COVID, yaitu adalah promotif dan preventif. Nah, promotif ini bisa dibagi lagi ke dalam 5 strategi, yaitu sosialisasi, mobilisasi sosial, gerakan masyarakat, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, serta gizi seimbang. Kemudian dari segi preventifnya, social distancing, jaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun, etika batuk dan masker. Jadi preventif ini, promotif dan preventif ini yang akan coba kita bahas nanti ya di slide berikutnya. Nah, ini promosi kesehatan. Kita masuk ke ke stage yang kedua ya, tentang promosi kesehatan. Pada saat COVID ini memang promosi kesehatan ini harus kita jalankan ya, dengan tentu dengan melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat di sini harus terlibat secara aktif dalam program pencegahan dari penyebaran COVID-19. Nah, dari beberapa edukasi yang dapat diberikan kepada masyarakat ini, antara lain adalah dengan mencuci tangan. Jadi, efektivitas dari mencuci tangan dengan sabun, ya, itu harus dimaksimalkan edukasinya. Even merubah perilaku masyarakat itu memang sulit ya. Berubah perilaku tidak bisa kita dalam waktu yang singkat, apalagi tidak ada yang siap ya dalam kondisi pandemi ini. Tidak ada negara ataupun siapapun yang siap dalam mencegah atau melakukan suatu intervensi ya. Jadi cara-cara yang efektif adalah dengan mengedukasi masyarakat berupa bagaimana cara etika batuk, jangan menyentuh wajah ya apabila terutama mata, hidung dan mulut, menjaga jarak, kemudian dengan menggunakan masker. Nah, kebetulan saya juga saat ini menggunakan masker, jadi bukan karena takut COVID, bukan ya, tapi takut COVID sudah pasti, tapi karena salah satu bentuk dari edukasi bagaimana kita membuat satu gerakan pakai masker ya. Itu salah satu strateginya bagaimana caranya mengedukasi masyarakat. Nah, terkait dengan perilaku ya, saat ini kita banyak mendengar ya bagaimana masyarakat tidak patuh terhadap apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, seperti jangan berkerumun, menggunakan masker, dan mencuci tangan pakai sabun ya. Itu gerakan 3M yang secara masif saat ini disampaikan. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita tidak mungkin memberikan suatu punishment ya, suatu koersi. Jadi cara yang lebih pendekatan yang lebih pas dibanding dengan pendekatan koersi adalah pendekatan berupa edukasi ke masyarakat. Nah, jadi ada 3 faktor yang terkait dengan bagaimana menerapkan perilaku pendidikan ke masyarakat ini, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor enabling ya. Faktor enabling, faktor pemungkin, dan faktor penguat reinforcing. Jadi 3 faktor inilah yang harus dikuatkan oleh dinas terkait ya. Nah, ini salah satu strategi ya, salah satu pesan yang disampaikan oleh Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, bahwa masyarakat ini penting untuk terlibat dalam pencegahan COVID. Nah, dari level yang paling bawah, yaitu tingkat RT RW. Nah, terkait dengan perubahan perilaku tadi, dalam merubah perilaku tentu ada beberapa stage yang harus dilalui oleh masyarakat ya. Jadi
masyarakat tidak bisa kita intervensi langsung merubah pada saat itu. Saya rasa tidak mungkin, karena beberapa waktu yang lalu kita juga sudah memberikan edukasi, misalnya terkait dengan pencegahan rokok, tapi itu tidak efektif ya. Apalagi ini dengan COVID yang merupakan suatu penyakit yang baru. Nah, terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID di tingkat RT RW desa ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu pendataan kesehatan warga, kemudian mengidentifikasi faktor penyebab, nah ini surveillance dan potensi wilayah, kemudian melakukan musyawarah masyarakat desa atau MMD di tingkat puskesmas, menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan keberlangsungan kegiatan. Jadi puskesmas dan masyarakat di sini harus aktif ya, terlibat dalam membuat suatu perencanaan bagaimana dalam mencegah COVID ini terjadi di wilayahnya. Nah, terkait dengan yang saya sampaikan tadi, ini adalah salah satu hal yang mungkin sering saya sampaikan di webinar yang lain. Kalau di masyarakat ini terdapat 4 kelompok yang apa namanya, terdapat 4 kelompok yang menanggapi ya bagaimana COVID ini terjadi, yaitu yang pertama adalah kelompok yang aman. Kelompok yang aman ini adalah kelompok yang pengetahuannya tinggi terhadap COVID dan sangat peduli terhadap kesehatan. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah kelompok yang panik. Jadi kelompok yang panik ini pengetahuannya rendah dan tapi dia peduli dengan kesehatan. Akibatnya karena tingkat pengetahuannya rendah, banyak mendengar hoax ya, berita-berita yang tidak benar, tidak valid. Akhirnya sempat terjadi beberapa kepanikan yang kita dengar sewaktu awal-awal pandemi ini, di mana memborong hand sanitizer, masker, dan lain, dan menjadi langka di pasaran. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok yang menganggap enteng dan terkadang sok tahu. Ini kelompok yang selfish ya. Dia pengetahuannya tinggi, tetapi dia tidak peduli terhadap kesehatan. Nah, kemudian kelompok yang tidak terjangkau, pengetahuannya rendah dan tidak peduli. Nah, jadi kita kembali lagi ke wilayah promosi pendidikan dan literasi kesehatan ini, kita masuk ke wilayah yang mana? Kita masuk kelompok yang mana gitu? Apakah kita masuk kelompok yang pengetahuannya tinggi dan sangat peduli, berarti kita kelompok yang aman. Tetapi apabila kita masuk kelompok yang pengetahuannya tinggi, tetapi tidak peduli, ya ini yang terjadi saat ini. Ya, jadi kita menganggap enteng ya, tidak akan terkena COVID segala macam, dan terkadang sok tahu. Nah, yang lebih parah lagi yang kelompok yang terakhir. Nah, jadi ini yang harus kita sampaikan terus, edukasi terus ke masyarakat supaya masyarakat meningkat pengetahuannya dan sadar dan aware terhadap kesehatan itu sendiri. Nah, kembali terkait dengan 4 model tadi ya, 4 macam masyarakat tadi, model masyarakat. Nah, kembali ke health belief modelnya. Jadi di teori health belief model ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kognitif ya. Jadi kita menekankan kepada faktor pengetahuannya. Masyarakat tidak akan merubah perilakunya kalau dia tidak merasakan ancaman ya, tidak merasakan ancaman secara langsung. Jadi kalau dia merasa dia tidak kena, ya tidak akan berubah perilakunya. Jadi teori health belief model ini sangat-sangat penting. Nah, ini yang terkait dengan teori health belief model. Jadi masyarakat merasakan kalau dia tidak akan terkena
COVID misalnya, yang kita lihat saat ini masyarakat cenderung apatis, ya, cenderung tidak peduli, cenderung ini biasa saja, apalagi sudah dikatakan new normal. Jadi ya sudah seperti biasa gitu, tidak serius, tidak komitmen terhadap protokol kesehatan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Ya, jadi hal-hal tersebut terkait dengan 3 variabel yang mempengaruhi ya. Yang pertama variabel demografi, variabel sosiopsikologis, dan variabel struktural. Nah, dari ketiga variabel ini semuanya akan berpengaruh terhadap perilaku apa yang akan mereka lakukan gitu. Nah, jadi ini basic dari health belief model. Jadi dari beberapa variabel demografi tadi, mereka akan bagaimana perilakunya akan tercipta dipengaruhi oleh beberapa variabel lain. Jadi yang kemungkinan kena, tingkat keparahannya, keuntungan apa yang akan mereka dapatkan, terus cost-nya, biaya pengorbanan apa yang akan mereka berikan, dan kemudian isyarat bertindak. Nah, dilihat dari keuntungan misalnya, dari keparahan misalnya, dalam suatu, kita contohkan dalam merokok ya, misalnya merokok itu kita sudah sama-sama tahu kalau merokok itu adalah suatu hal yang perlu dirubah perilakunya ya, karena efek negatifnya yang banyak. Tetapi kenyataannya masih banyak yang merokok. Nah, karena merasa oh ini mereka tidak akan kena gitu. Begitu juga dengan isu COVID ini, kalau mereka belum kena, masyarakat merasa free-free aja, aman-aman aja, dia tidak akan merubah ya ke perilaku yang sesuai dengan untuk mencegah penularan COVID. Nah, di sini dari health belief model ini terdapat 3 variabel lain ya, persepsi individu, faktor perubah, dan kemungkinan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, terdapat faktor predisposisinya, enabling, kemudian reinforcing. Nah, ini ketiga faktor ini yang yang sangat berpengaruh ya terhadap perilaku suatu masyarakat untuk bagaimana cara mereka menanggapi isu COVID ini. Nah, dilihat dari persepsi individu, terdapat persepsi terhadap kerentanan suatu penyakit ya, kemudian terhadap keseriusan terhadap penyakit tersebut. Nah, di sini kita lihat di media massa sering kita mendengar ya, kita selalu diberitakan setiap hari, selalu diupdate kemarin berapa kasus yang meninggal, kasus yang konfirmasi, dan kasus yang suspek ya. Tetapi ternyata ke arah sekarang ya, semakin ke sini itu tidak, masyarakat mungkin sudah mulai jenuh dengan berita tersebut. Awal-awalnya mereka takut ya, menimbulkan kecemasan segala macam, tapi kesininya masyarakat sudah mulai cuek. Kita lihat kok warung setelah dibukanya perekonomian, warung kopi penuh kembali ya, penuh, dan tidak menggunakan masker, tidak ada jaga jarak. Jadi padahal waktu di awal kejadian kasus pertama itu tanggapan pemerintah kan sudah pas ya, sudah melakukan PSBB, sudah ada yang walaupun tidak melakukan lockdown secara full ya, tapi pembatasan sosial itu sudah dilakukan. Nah, ketika dibuka, masyarakat merasa, oh ini sangat, apakah betul ada kasus COVID gitu kan? Apakah betul COVID itu nyata kan? Padahal
kejadiannya sudah banyak, tapi masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak paham terhadap kasus COVID ini. Nah, itu tugas kita sebagai suatu apa namanya dari sisi kesehatan untuk melakukan promosi kesehatan dengan cara edukasi ke masyarakat. Nah, jadi ini rekomendasi yang dapat saya sampaikan. Ada 4 rekomendasi, yaitu yang pertama mendorong peran universitas dalam hal ini Untan ya, dalam penanganan COVID melalui Health Promoting University. Jadi Health Promoting University ini dengan adanya FK Fakultas Kedokteran, saya rasa merupakan suatu hal yang baik yang dapat dimiliki oleh Kalimantan Barat khususnya, gimana caranya kita dalam menyampaikan ke masyarakat ya, health information ya, informasi kesehatan terkait COVID ini, bagaimana cara mencegah, mengedukasi untuk meningkatkan literasi kesehatan di masyarakat. Kemudian screening mandiri terhadap Sivitas Akademika Untan. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar bahwa ada beberapa anggota Sivitas Akademika Untan yang terkena COVID. Jadi semestinya juga awareness dari Akademika Untan ini harus ditingkatkan. Nah, kemudian mengaktifkan COVID-19 call center. Nah, dengan apabila nanti Untan menjadi HPU, Health Promoting University, mestinya COVID-19 call center ini dapat memberikan edukasi yang baik sebagai media edukasi ke masyarakat. Nah, saat ini COVID-19 call center sudah ada di Rumah Sakit Untan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah ya, wadah bagi masyarakat untuk mencari informasi yang update atau informasi yang valid ya terkait dengan COVID-19. Kemudian pengorganisasian relawan COVID-19. Jadi untuk mengedukasi masyarakat tidak bisa mungkin terbatas informasi yang didapatkan, perlu adanya suatu pembentukan relawan-relawan ya, seperti Bandar mungkin bisa juga bergerak di bidang ini ya, terkait dengan bagaimana cara mengedukasi masyarakat lewat startup tadi Mas ya. Nah, jadi ini yang isu saat ini adalah bagaimana mendisiplinkan pakai masker ya. Jadi ada gerakan pakai masker saat ini, di mana-mana orang pakai masker. Jadi semoga dengan semakin sadarnya masyarakat ya, dengan momen 17 Agustus ini, masyarakat juga akan semakin meningkatkan pengetahuannya. Selain memakai masker tadi, juga ada cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ini suatu bentuk media promosi kesehatan yang dibuat oleh Kemenkes ya, bagaimana tinggal bagaimana kita menyalurkannya atau mendistribusikannya ke masyarakat. Nah, ini yang slide terakhir saya mengutip koran Tempo terbaru, itu ada terkait dengan 17 Agustus Hari Kemerdekaan, bersama atau mati ya. Jadi benderanya bendera masker ya. Jadi bukan bendera merah putih. Dan bagaimana nanti semangat kita bersama-sama untuk mencegah COVID ini terjadi sehingga dapat meningkatkan daya tahan masyarakat, membudayakan ya menggunakan masker di masyarakat. Saya rasa itu Mas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus Fikriangga SKM MKM yang telah menyampaikan pemaparannya ya terkait promosi kesehatan ya Pak ya di masyarakat itu seperti apa sih seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus atas
pemaparannya yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita, menambah wawasan lagi tentang bagaimana sih sebenarnya promosi kesehatan itu, strukturnya apa aja. Tadi kan udah dijelasin sama Pak Agus ya. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, mau berdiskusi, saya persilahkan ya dari sekarang ya. Jika ingin berdiskusi secara langsung dengan Pak Agus sebagai narasumber juga boleh, yang penting lampirkan aja pertanyaannya di kolom komentar. Seperti itu ya. Sambil menunggu rekan-rekan menanyakan pertanyaannya ataupun berdiskusi, mungkin kita bisa sambil berdiskusi dengan Pak Agus ya. Jadi selama ini berarti ada berbagai macam hambatan ya Pak yang dihadapi lah ya gitu ya dalam rangka untuk promosi kesehatan. Baik tadi kan ada dibuat bagan gitu Pak ya. Ada yang pendidikan tinggi dan peduli, ada yang pendidikan rendah dan tidak peduli. Nah itu teman-teman ditanya tuh tadi tuh sama Pak Agus tuh, kira-kira teman-teman masuk di bagian yang mana, masuk di kelompok yang mana ya kan? Apakah teman-teman masuk yang peduli, atau yang masuk yang aman, atau yang tidak aman tadi kan segala macam, ada yang apa tadi itu acuh tak acuh lah misalnya gitu ya, tapi enteng, menganggap enteng kayak gitu, dia tahu tapi nggak peduli misalnya, itu teman-teman tuh masuk yang mana tuh kayak gitu ya. Nah mungkin pertanyaan dari saya dulu nih Pak ya, sebagai pembuka ya Pak ya, misalnya silakan Mas. ya, sebagai seorang promotor kesehatan, kira-kira apa yang benar-benar Bapak hadapi Pak di lapangan ketika menjalankan ataupun menerapkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya promosi kesehatan di masyarakat Pak? Mungkin bisa dibagi Pak pengalamannya. Ya, mungkin tantangan yang pertama adalah di level keluarga dulu Mas ya. Kita kan merubah dari lingkungan terdekat dulu, dari lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga sendiri, saya juga merasakan merubah perilaku itu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi ada keluarga yang sangat kooperatif, sangat concern, seperti yang di kuadran tadi ya. Ada keluarga yang menganggap ini cuman, apalagi isu-isu kemarin itu isu konspirasi ya. Nah, jadi ada itu tantangan yang saya rasakan, gimana caranya kita memberi edukasi ke keluarga sendiri yang paling dekat dengan kita. Nah, kemudian yang paling saya rasakan juga sewaktu terlibat dengan pihak dinas kesehatan ya, sewaktu Dinas Kesehatan Kota Pontianak, sewaktu kita turun ke lapangan, masyarakat memang kuadran yang tadi itu memang terbukti Mas. Jadi dari pembagian 4 kuadran tadi, kita paling mudah mungkin memberikan edukasi ke kuadran yang pertama ya, dengan pengetahuannya tinggi dan peduli, itu mudah kita masuknya. Tapi kalau kuadran-kuadran yang lain udah tidak peduli dan pengetahuannya rendah, jadi saya pikir perlu tindakan koersi juga ya, perlu dengan cara paksaan gitu. Tidak bisa hanya memberikan edukasi saja, tapi perlu ada tindakan-tindakan tertentu yang harus diambil untuk memberikan untuk meningkatkan adherence ya, kepatuhan masyarakat. Saya pikir itu Mas. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Berarti secara tidak langsung memang lebih ya, secara umum ya pasti lebih mudah ya Pak ya kalau misalnya mengajak atau menghimbau atau memberikan edukasi ke masyarakat yang mungkin di kuadran pertama yang tadi kita udah lihat ya Pak ya. Berarti yang berpendidikan tinggi dan peduli gitu Pak ya. Kalau misalnya tadi Bapak ada nyebutin pendekatan kognitif, koersi dan sebagainya Pak. Jadi kalau misalnya dari Bapak sendiri sebagai promotor kesehatan di masyarakat, melihat peta ataupun persentase masyarakat di Kota Pontianak misalnya Pak, itu yang kira-kira yang kira-kira mudah diberikan promosi dalam bentuk dalam pendekatan kognitif sama koersinya itu yang seperti apa Pak? Maksudnya apakah masyarakat secara umum sudah lebih mudah menerima informasi dan edukasi melalui pendekatan kognitif atau perlu dipaksa dulu Pak kayak gitu misalnya? Ya,
kalau kita lihat dari karakteristik masyarakat Kota Pontianak, mungkin kita itu kan terbagi lagi dengan bagaimana tingkat pendidikannya segala macam. Jadi kalau tingkat pendidikannya tinggi, mungkin kita bisa membuat suatu strategi yang berbeda dengan tingkat pendidikannya rendah. Nah, apabila dilihat dari bagaimana cara merespon apabila saya pernah melihat itu kan ada razia ya kemarin dilakukan razia ke warung kopi apabila tidak pakai masker diberikan hukuman ya punishment atau disuruh pulang gitu misalnya kalau tidak menggunakan masker. Jadi saya pikir shock terapi seperti itu perlu juga diberikan ke masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan awareness-nya. Jadi tidak hanya sebatas memberikan edukasi, tapi kepada masyarakat yang seperti yang tadi saya sampaikan yang tergolong susah untuk percaya gitu ya, sudah kadung percaya dengan berita hoax. Jadi itu saya rasa itu perlu untuk diberikan tindakan punishment juga. Berarti ini ya Pak ya, istilahnya kembali ke demografi masyarakat lagi ya Pak ya, dari latar belakang pendidikan dan segala macamnya ya Pak ya. Tapi kayaknya sebagian besar ya memang perpaduan dari kognitif, pendekatan kognitif dan juga koersinya tadi emang harus dilakukan ya Pak ya, karena kayak shock terapi juga ya, bisa lumayan ampuh juga ya Pak ya, misalnya kayak membebankan ke masyarakat dalam bentuk punishment jika mereka melanggar misalnya ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya. Ya, saat ini kan memang dengan dibentuknya, kalau nggak salah saya ada itu ya pelibatan dari polisi dan tentara ya kalau nggak salah itu oleh presiden untuk penerapan di lapangan ya. Jadi mungkin sudah saatnya gitu, karena kalau masyarakat kita dengan kultur kita yang yang senang berkumpul ya, kalau dibiarkan begitu saja, saya rasa tidak akan ada perubahan. Oke, baik Pak. Oke Pak, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk dari Bu Arina Pak. Ini saya izin bacain ya Pak ya. Nanti coba Bapak bisa tanggapi. Pak Angga izin bertanya, tadi ada rekomendasi dari Pak Angga tentang pentingnya peran universitas dalam penanganan COVID-19 melalui HPU tadi ya, yang tadi Bapak sebutkan. Termasuk screening mandiri, mengaktifkan call center, dan juga relawan COVID. Menurut Pak Angga, apakah peran kampus terutama fakultas kedokteran di Indonesia, terutama fakultas kedokteran di Kalimantan Barat sudah berperan banyak atau ideal sesuai kebutuhan masyarakat dan sivitas terhadap pencegahan transmisi dan penanganan COVID? Apakah sudah ada peran langsung misalnya promosi kesehatan yang masif, pengaktifan Satgas COVID sesuai peran dan tugasnya, dan lain-lain? Terima kasih Pak Angga, sukses. Baik, saya langsung jawab ya. Siap, silakan Pak. Baik, terima kasih Mas, terima kasih Bu Arina atas pertanyaannya. Kalau dari pandangan saya, sudah selayaknya Untan ini menjadi suatu barometer bagaimana penanganan COVID di Kalimantan Barat. Apalagi di Untan punya fakultas kedokteran, di mana fakultas kedokteran ini terdiri dari 3 prodi, kedokteran, farmasi, keperawatan, dan apabila ini dimaksimalkan, tentu saya rasa health promotion ya, promosi kesehatan dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan itu akan semakin efektif. Jadi kalau menurut saya sih perannya mungkin saat ini belum maksimal ya, atau belum dioptimalkan, padahal punya potensi yang sangat besar dalam berkontribusi dalam penanganan COVID di Pontianak dan di Kalimantan Barat pada umumnya. Apalagi kita punya mahasiswa yang bisa dioptimalkan, yang tersebar di seluruh wilayah di Kalimantan Barat dengan adanya relawan tadi ya, pembentukan relawan dengan kondisi online learning saat ini, pembelajaran jarak jauh.
tentu kita juga bisa mengoptimalkan mahasiswa yang tersebar tersebut untuk menjadi head promoter untuk di daerahnya. Saya rasa itu, Mas. Baik Pak, terima kasih. Bentar ya Pak ya. Ini Pak, tadi kan berarti Bapak bilang sebenarnya lebih tepatnya bisa dibilang belum dioptimalkan atau belum dimaksimalkan ya Pak ya. Jadi apakah sudah ada peran secara langsung Pak? Misalnya promosi kesehatan yang masif, pengaktifan satgas dan lain-lain, serta peran tugasnya tadi. Kalau menurut saya sih kita terkendala dengan ini ya, dengan apa namanya, mungkin di Untan kan sudah punya Satgas COVID sendiri ya. Sudah punya Satgas COVID, sudah punya turunan dari Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian kota. Nah, di Untan sendiri kita sudah membentuk Satgas COVID. Nah, peran Satgas COVID ini yang saya rasa memang harus dioptimalkan ya. Mungkin ada beberapa yang perlu kita perkuat kembali, terutama koordinasi di internal di FK, bagaimana cara membuat suatu pesan-pesan kesehatan ke masyarakat ya, bagaimana cara mengedukasi, bagaimana pelibatan masyarakat dalam penanganan COVID ini. Saya rasa FK Untan bisa untuk mengambil peran di situ. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Arina yang terakhir ya, kalau saya baca di forum chat ini kan ada peran pimpinan fakultas ya Mas ya? Iya Pak, mungkin bisa sekalian ditanggapi. Kalau peran pimpinan fakultas sendiri, kalau menurut saya sudah cukup berperan aktif ya, tapi mungkin perlu dioptimalkan kembali, perlu pelibatan dari 3 prodi ini supaya lebih memperkuat dari fungsi Satgas COVID di Untan itu sendiri, Mas. Baik, terima kasih. Berarti di Untan sendiri udah ada Satgas tersendiri ya Pak ya? Iya. Dari turunan dari Dinas Kesehatan Provinsi ya Pak ya tadi Pak ya? Iya, jadi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Ya. Berarti mungkin kedepannya bisa lebih dioptimalkan dengan melibatkan Fakultas Kedokteran di Untan kali Pak ya, untuk bisa lebih memaksimalkan dan membesarkan skopnya tadi, karena tadi Bapak bilang kita punya mahasiswa yang tersebar di Provinsi Kalimantan Barat ini Pak ya. Jadi siapa tahu bisa jadi agen-agen penyambung informasi di masyarakat gitu kan ya Pak ya. Betul, masing-masing. Iya, baik. Itu yang saya rasa perlu kita treatment juga sih di situ. Karena tadi seperti yang udah dijelaskan di awal sama Bapak juga, tadi ada kuadran yang terakhir ya Pak ya, yang tidak terjangkau ya Pak ya. Itu kan mungkin bisa dijangkau nantinya dengan agen-agen si mahasiswa tadi ya Pak, rekan-rekan mahasiswa ya kan, yang mungkin ada tinggal di daerah-daerah misalnya Pak. Iya, jangan dipikir kalau zona hijau itu aman ya, tidak ada kasus ya. Jadi kita bukan berpikir tidak ada kasusnya, tapi kita meningkatkan health literasinya. Jangan sampai nanti di daerah tidak tahu ada COVID ya rupanya ya gitu. Jadi itu yang harus kita saya rasa peran dari FK Untan itu di situ Mas, saya rasa. Oke, berarti sebagai penekanan juga buat rekan-rekan peserta bahwa status dari zona hijau, kuning dan lain sebagainya itu tidak serta-merta menjadi tolak ukur yang akurat ya, tolak ukur yang pasti yang mengenai status di suatu daerah tadi. Berarti misalnya di wilayah teman-teman hijau belum tentu itu kasusnya 0 ataupun penyebarannya juga rendah ya, bisa jadi kasusnya ya masih ada ataupun bahkan banyak masyarakat yang mungkin belum terdeteksi kayak gitu ya. Jadi rekan-rekan wajib hukumnya untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun seperti itu, khususnya ketika beraktivitas di luar ruangan ataupun beraktivitas di tempat yang mungkin ramai dengan orang-orang gitu kan, seperti itu. Jaga jarak, pakai masker ketika bertemu dengan orang lain itu kayaknya sangat-sangat sangat-sangat krusial kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan terpaku sama kota Pontianak hijau, zero case kemarin kan, besoknya udah muncul lagi kasus baru kayak gitu. Jadi harus waspada selalu kayak gitu ya.
Mungkin Terus, sampai di sini dulu ya sesi dari Pak Angga. Nanti buat rekan-rekan peserta yang mungkin pengen nanya-nanya lagi tentang materi-materinya Pak Angga ataupun mau berdiskusi lagi dengan Pak Angga, nanti bisa lampirkan saja di kolom komentar. Nanti kita bisa kasih kesempatan buat diskusi lagi. Tapi untuk sementara di sesi narasumber yang pertama dari Pak Agus Fitriangga kita sudahi dulu. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus Fitriangga SKM MKM yang telah berkenan untuk menyampaikan informasi dan juga berdiskusi dengan kami di sini ya Pak ya. Terima kasih terima banyak. kasih Mas. Siap, sama-sama Pak. Oke, kita langsung lanjut ke pemateri.